Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita, yaitu terkait dengan hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk kepada hadis yang ke-15, ya. Hadis yang ke-15, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah, kita udah sering sebutkan namanya, adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Panggilannya Abu Hurairah, panggilan yang digelarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bapak Hurairah kucing kecil, bapak kucing kecil, karena dia pernah suatu hari datang kepada Rasulullah, ya, dan dia nyimpen anak kucing di kantong lengan bajunya, ya. Itu kata Rasulullah, "Mahadha ya Abu Hurairah, mahadha, apa ini, ya? Ya Abdurrahman." Qala hadza Hurairatun, ya. Hadhihi Hurairatun, ini adalah kucing kecil. Idzan anta Abu Hurairah, kalau begitu engkau bapak kucing kecil, ya. Dari situ dia dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, wafat tahun 59 Hijriah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik, maka katakanlah yang baik, atau liyasmut, hendaklah dia diam, maka katakanlah yang baik atau sebaiknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka muliakanlah tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, di mana Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Nabi menyebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena segala apa yang kita lakukan, ya, baik ucapan maupun perbuatan, ya, ataupun yang terlintas di dalam hati, adalah akan kita dapatkan balasannya di hari kiamat nanti. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, bahwa Allah akan membalas, dan hari akhir, bahwa di hari akhir ada pembalasan, ya. Jadi kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, otomatis dia akan ngamalkan. Kenapa? Karena ada balasannya di hari kiamat nanti. Ada balasan di hari kiamat nanti. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakan yang baik, ya. Katakan yang baik. Au liyasmut, atau lebih baik diam, ya. Sering kita mendengar diam lebih baik daripada berbicara, ya. Tapi dalam Islam, berbicara yang baik lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada berbicara yang buruk, ya. Kenapa? Karena Nabi dahulukan berbicara di sini, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah atau katakanlah yang baik, atau lebih baik diam. Pilihan yang kedua adalah diam, ya.
Jadi berkata yang baik lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk, gitu kan. Jadi itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Jadi intinya orang bukan sebaiknya diam, bukan, ya. Sebaiknya berbicara, tapi berbicara yang baik, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itulah kata-kata yang baik, ya. Tidak ada, ya, kebaikan pada perkataan-perkataan mereka kecuali, ya, perkataan yang mengajak kepada sedekah atau mengajak kepada kebaikan atau mendamaikan antar manusia. Jadi itulah perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik yang mengajak kepada sedekah, ya, yang mengajak kepada berbuat baik kepada orang lain, au ma'ruf, atau berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, sedekah itu berbuat baik kepada orang lain, ya. Jadi bukan hanya sedekah dengan harta, ya. Karena semua kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu namanya sedekah, ya. Sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah, ya. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, sedekah juga. Jadi tidak ada kebaikan dalam perkataan mereka, kata Allah dalam ayat tadi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin, kecuali, ya, siapa yang mengajak kepada sedekah, kepada berbuat baik kepada orang lain, au ma'rufin, atau berbuat baik kepada dirinya sendiri, salat, ya, puasa, ya, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antar manusia. Jadi itu tiga hal ucapan yang baik. Fal yakul khairan, katakan yang baik. Intinya kita berbuat baik sama orang lain, jangan nyakitin orang lain, ya. Berbuat baik sama diri sendiri, gitu kan, dan mendamaikan hubungan antar manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik, ya. Di sini hadisnya, ya, berawal dengan ucapan, ya. Kenapa? Karena ucapan itulah yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, ya. Nabi dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, ya, bahwa kebanyakan orang, ya, terjerumus ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, itu adalah akibat dari lidah mereka, ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya, awanu akhad ma natakallamu bih, apakah kami akan diperhitungkan apa yang kami ucapkan? Ya, kata Rasulullah, sakilat ke ummuk, ya, celaka engkau, ya. Tidaklah sesuatu yang diucapkan, ya, melainkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu sesuai dengan isi Al-Qur'an juga, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan, ya, dari kata-kata melainkan ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Jadi kita hati-hati, ya, lidah kita jaga, jangan sampai kita nyakitin orang lain, ya, menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Karena, ya, kita berbuat salah kepada orang lain, sengaja ataupun tidak, itu berdosa, ya. Sengaja ataupun tidak. Sengaja otomatis berdosa karena sudah niat untuk menyakitin, ya, dengan ucapan. Tidak sengaja, kalau kita tahu dia tersinggung, wajib kita minta maaf juga. Jadi nggak ada dalam Islam istilahnya nyakitin orang lain, ya, terutama dengan kata-kata. Kenapa? Karena lidah tak bertulang, setiap saat kita mengeluarkan kata-kata, ya. Jadi dalam Islam, ya, nyakitin orang lain, ya, itu sengaja ataupun tidak berdosa. Ya, sengaja udah pasti dia berdosa karena memang niat nyakitin orang. Tapi kalau nggak sengaja dan tahu, kalau nggak tahu lain lagi ceritanya. Kalau nggak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita nggak mampu, nggak tahu, ya. Tapi kalau seandainya kita tahu orang tersakiti walaupun kita nggak sengaja, wajib kita minta maaf. Jadi nggak ada istilahnya dalam Islam tidak dipertanggungjawabkan apapun terkait dengan nyakitin orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslim, ya, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah yang mana orang muslim lainnya selamat dari lidahnya dan
perbuatannya ya dan tangannya. Jadi kita harus ya hati-hati dalam mengucapkan kata-kata ya. Banyak sekali dosa manusia itu dari kata-katanya. Baik itu dengan berbicara bohong ya, mengatakan hal yang bohong ya, walaupun untuk melucu sekalipun nggak boleh berbohong. Walaupun untuk melucu sekalipun nggak boleh kita berbohong ya. Rasulullah nggak pernah berbohong sama sekali ya. Bahkan dalam melucu pun Rasulullah nggak pernah berbohong ya. Pernah suatu hari nenek-nenek ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, apakah orang seperti aku akan masuk surga? Kata Rasulullah, oh nggak ada orang seperti kamu masuk surga ya. Menangis dia ya, menangis. Nabi nggak berbohong nggak ya. Ya, kenapa? Setelah dijelaskan oleh Rasulullah, yang di surga itu semuanya muda ya. Jadi kalaupun kita meninggal dalam keadaan tua, nanti dibangkitkan dalam keadaan muda semua. Jadi itu Rasulullah. Jadi nggak ada istilahnya berbohong. Ya, bahkan untuk melucu pun nggak boleh kita berbohong, sengaja berbohong. Ya, tidak dibolehkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Jadi banyak sekali dosa-dosa yang bisa kita yang bisa kita terjerumus ya lewat lidah kita, antara lain berbohong, sumpah bohong ya, sumpah bohong, sumpah palsu ya. Dosa besar kalau kita bersumpah padahal kita tahu apa yang kita katakan itu adalah bohong ya. Demi Allah saya nggak tahu padahal kita tahu. Nah, ini nggak boleh ya. Sengaja itu namanya al-yaminul ghamus, sumpah yang sengaja berbohong, itu dosa besar. Hanya diampuni dengan kita taubat. Taubat artinya kita menyesal dan berjanji nggak akan mengulangin lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita menjadikan Allah sebagai alat untuk orang membenarkan kita. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan jadikan Allah alat supaya orang percaya dengan sumpah kalian. Ya, jadi kita sudah memperalat Allah kalau seandainya kita bersumpah padahal itu bohong. Ya, nggak boleh sama sekali kita sumpah bohong. Ya, kita bersumpah padahal kita sudah yakin itu bohong, maka hukumnya adalah dosa besar, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumpah yang dikafarah, yang ada kafarah penebus dosanya. Ya, di saat kita bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi, ya, demi Allah saya nggak akan datang ke rumahnya, ya. Nah ini kita wajib tebus. Kenapa wajib tebus? Karena nggak boleh memutuskan tali silaturahim. Ya, belum terjadi belum itu, ya. Jadi kalau sumpah untuk sesuatu yang sudah terjadi dan yakin bahwa itu adalah bohong, ya, maka kita berdosa hukumnya. Nggak boleh sengaja bersumpah bohong ya padahal sudah terjadi dan sudah jelas apa yang kita katakan tidak seperti yang yang terjadi kejadiannya ya. Kita mengatakan demi Allah saya nggak tahu padahal kita tahu. Maka hukumnya dosa besar, wajib taubat kepada Allah. Itu di antara dosa-dosa yang kita lakukan lewat sumpah ya. Lewat sumpah ya. Kemarin udah dibahas juga beberapa hal terkait dengan bisnis ya. Bisnis usahakan hindari sumpah, iyyakum wal halif kata Rasulullah. Ya, hati-hati jangan sampai kalian bersumpah ya. Fa innal halifa yamqutul barakah ya. Jadi yamhaqul barakah karena sumpah itu akan menghilangkan berkah rezeki. Jadi berkah rezeki usahakan kita jangan bersumpah terutama di dalam berbisnis ya. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan berkah rezeki. Ya, jangan dijadikan Allah jangan diajak-ajak dalam bisnis ya. Jadi jangan dibawa-bawa dalam bisnis. Jadi kita usahakan menghindari sumpah ya, menghindari sumpah. Ya, demi kita dapat keuntungan kita jadikan Allah sebagai alatnya ya. Enggak boleh. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Maka katakan yang baik. Jadi banyak sekali peluang kita berdosa gara-gara lidah kita ya berbohong, sumpah bohong ya. Kemudian membicarakan kejelekan orang lain ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha dalam Al-Qur'an Allah berfirman wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggunjingkan ya keburukan yang lain di belakang ya. Jadi nggak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain di belakang yang bersangkutan ya. Di depan ya itu pun berdosa ya, apalagi di belakang. Ya, kenapa di belakang disebutkan? Karena di belakang orang yang bersangkutan tidak bisa membela diri ya.
Jadi nggak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain, walaupun kejelekan itu benar adanya, ya benar adanya. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ya mal ghibah, apa itu yang dimaksud dengan ghibah? Membicarakan kejelekan saudara kita di belakang, ya. Kata Rasulullah, antadzkur akhaka ma yakrah, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia nggak suka. Jadi apapun yang orang lain nggak suka, nggak boleh kita bicarakan tentang itu di belakang dia, ya. Sahabat bertanya, in kana fihi ma aqul, kalau apa yang kita katakan tentang dia itu memang benar, artinya bukan bohong sama sekali, memang benar. Kita bilang bahwa dia pencuri, memang dia pencuri. Kalau kita bilang dia koruptor, memang dia koruptor. Kalau kita bilang dia bahwa suka berzina, memang dia suka berzina, misalnya, ya. Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau apa yang kau katakan itu memang benar, itulah ghibah yang dilarang. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang yang dilarang. Ya, wa in lam yakun fihi ma taqul, kalau apa yang kau katakan tidak seperti kenyataannya, faqad bahattahu, ente dapat dosa tambahan, yaitu memfitnahnya. Jadi nggak boleh sama sekali kita membicarakan kejelekan orang, kecuali ada pengecualian. Kecuali pertama udah pernah dibahas sebelumnya, ya. Pertama adalah di saat kita di depan hakim. Boleh depan hakim, ya. Hakim, ya, saya dipukul, barang saya dicuri gitu kan. Boleh kan? Depan hakim kita ngadu, ya, atau sebagai saksi, ya. Saksi, benar nggak dia mencuri? Iya, saya melihat dia mencuri. Jadi depan sebagai saksi, atau, ya, saat pemilu pilpres boleh kita sebutkan kejelekan orang yang mau dipilih, jangan sampai kita beli kucing dalam karung, ya. Karena itu bisa menyebabkan mudarat 4-5 tahun yang akan datang. Ya, boleh kita sebutkan kejelekan asal jangan bohong yang sebenarnya, ya. Yang sebenarnya boleh kita sebutkan kalau untuk dalam pemilu atau pilpres, ya. Itu di antara yang boleh, ya. Atau kita dalam rangka menilai periwayat hadis. Ya, ini hadisnya sahih atau tidak? Oh, tidak sahih. Kenapa? Ada periwayatnya yang pembohong, ada periwayatnya yang enggak kuat hafalannya, ada periwayatnya yang diragukan dia benar-benar mendengar hadis itu dari gurunya. Nah, ini boleh, ya. Kenapa? Dalam rangka menyelamatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya, ya, dalam rangka mewanti-wanti jangan sampai orang salah dalam menerima ilmu, gitu kan, ya. Awas, hati-hati, ya. Orang tersebut orang Syiah misalnya, gitu kan, yang akidahnya sesat, ya, khawatir ente nanti terjerumus, gitu kan, boleh, ya. Tapi harus yang sebenarnya, jangan sampai kita, ya, gara-gara beda pendapat yang sepele kita langsung mengatakan dia sesat, nggak boleh juga, ya. Nah, itu artinya kita wajib menjaga lidah kita, jangan sampai kita berbuat salah dan berbuat dosa gara-gara lidah, ya. Karena peluang untuk berbuat dosa dari lidah itu sangat banyak sekali, dan mayoritas, ya, penyebab orang masuk ke dalam neraka kata Rasulullah adalah karena lidahnya, ya. Karena lidahnya dari bohong, sumpah bohong, ya, ngomongin kejelekan orang, nyakitin orang, kita ngomong ada orang yang tersakiti, sengaja ataupun tidak dosa hukumnya. Wajib minta maaf, ya. Jadi sengaja ataupun tidak wajib kita minta maaf. Jadi nggak boleh kita nyakitin orang lain, ya, dengan lidah kita, dan sangat mudah sekali kita nyakitin orang dari lidah kita, sengaja ataupun tidak. Sengaja, ya, tanpa harus konfirmasi dia tersakiti atau tidak. Kenapa? Karena kita sudah niat mau nyakitin. Ya, tidak sengaja, kalau tahu dia tersakiti, maka wajib kita minta maaf. Fal yaqul khairan au liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangga? Jangan mengganggunya, jangan menyakitinya, ya, jangan merusak tamannya, gitu kan, ya. Jangan parkir di depan rumahnya, gitu kan, ya. Jangan parkir di rumahnya, jangan kita mengeraskan suara TV sehingga dia terganggu, gitu kan. Jangan kita merenovasi rumah tanpa kita minta izin sama dia. Jangan sampai kita meninggikan rumah kita, ya. Meninggikan rumah kita di atas rumahnya sehingga dia nggak kena matahari atau nggak kena angin tanpa kita minta izin sama yang bersangkutan, ya. Rumah-rumah kita, ya, rumah-rumah kita, uang-uang kita, tapi kita nggak boleh nyakitin orang, ya. Gara-gara dia bangun rumah kita nggak kena angin nih, ya. Gara-gara dia bangun rumah agak tinggi kita nggak kena matahari, gitu kan, ya. Jadi minta izin, ya.
Ya tetangganya jangan juga gitu dia nggak ngizinkan ya. Jangan juga nggak ngizinkan ya, bikinlah win-win solution ya. Jadi supaya sama-sama diuntungkan ya. Jadi jangan juga sampai dia berkeras, oh nggak bisa Pak, oh nggak bisa Pak, ya, nggak boleh juga ya. Nggak boleh kita menjual rumah tanpa kita memberitahu kepada tetangga. Kecuali kalau kita jual rumah kepada orang yang jauh lebih dekat dengan kita dibandingkan dia ya. Jadi lebih dekat itu artinya kakak kita sendiri, adik kita sendiri, paman kita sendiri, boleh ya, karena dia lebih berhak untuk dapat dari kita membeli barang kita dibandingkan orang lain gitu kan. Tetangga kita bukan keluarga kita misalnya gitu kan. Tapi kalau kita jual kepada orang yang tidak ada hubungan sama sekali, izin dulu sama tetangga. Ya kenapa? Siapa tahu tetangga ya, tetangga nunggu kapan kita mau jual rumah. Ini rumah saya sempit banget nih. Kapan kiri kanan mau jual rumah ya? Tahu-tahu kita jual sama orang lain. Tersakiti nggak dia? Ya, tersakiti. Dia berhak batalkan jual belinya. Qadhan Nabi asy-syuf'ata li jarih ya. Nabi lil jar. Qadhan Nabi asy-syuf'ah lil jar. Nabi memutuskan bahwa tetangga berhak syuf'ah. Berhak syuf'ah itu apa? Berhak dia batalkan jual beli karena kepada orang lain, pihak ketiga ya. Jadi kenapa? Karena dia lebih berhak ya. Kalau kita jual kepada orang lain yang nggak ada hubungan dengan kita, kalau kita kepada adik kita, kakak kita, mereka lebih berhak karena punya hubungan kekerabatan. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, orang yang punya hubungan darah itu lebih utama dibandingkan yang lain. Tapi kalau kita jual kepada orang lain yang nggak ada hubungan darah sama sekali, izin dulu sama tetangga. Pak, ini rumah mau dijual nih, ya berapa? 2 miliar. Oke dah saya yang beli, gitu kan. Dia yang berhak duluan sebelum orang lain. Kalau memang kita jual kepada orang yang nggak ada hubungan dengan kita, ya. Atau misalnya, Pak, rumah saya mau dijual berapa? 2 miliar, ya. Oh 1,5 miliar. Kita berhak untuk mengatakan, oh nggak bisa Pak. Ya 1,5 kan murah sekali gitu kan ya. Ya udah kalau gitu jual sama orang lain. Nah ini dia izinkan. Dia izinkan. Jadi dia yang lebih berhak dibandingkan orang lain. Ya. Apalagi orang yang di belakang kita gitu kan, kita di pinggir jalan, di belakang kita udah nungguin ya. Udah nungguin kapan rumah di depan dijual supaya rumah saya di pinggir jalan. Tahu-tahu kita jual sama orang lain. Tersakiti nggak dia? Rumah kita, uang kita gitu kan, tanah kita. Tapi dalam Islam nggak boleh nyakitin orang lain sengaja ataupun tidak ya, sengaja ataupun tidak. Jadi Islam bukan main, subhanallah ya, nggak sengaja harus bertanggung jawab. Tidak sengaja wajib bertanggung jawab kalau kita nyakitin orang lain, asalkan masuk logika. Jangan sampai ada orang tersakiti tapi nggak masuk logika juga gitu kan ya. Orang udah berkata dengan halus sekali gitu kan ya, masih tersakitin juga, ini ya nggak masuk logika. Aslinya masuk logika seperti tadi gitu kan ya. Dia nunggu rumah di depan mau dijual, tahu-tahu dijual kepada orang lain, nggak pernah ngasih tahu sama sekali. Mungkin dia nungguin udah bertahun-tahun, dia tungguin kapan rumah di depan ini dijual, tahu-tahu dijual sama orang lain. Maka dia berhak syuf'ah. Syuf'ah itu batalin jual belinya. Pak, mohon maaf, rumahnya dijual sama siapa, Pak? Sama si Anu. Berapa, Pak? 2M. Ini uangnya 2M. Batalin, Pak. Ya. Saya yang mau beli. Ya. Kalau orang yang belinya itu adalah orang yang nggak ada hubungan dengan kita. Kalau ada hubungan nggak bisa, Pak. Oh, Pak, maaf. Itu adik saya sendiri, Pak. Ya. Adik saya sendiri. Jadi berhak kita mengatakan begitu karena karena hubungan kekerabatan lebih dekat daripada tetangga. Ya. Jadi itu terkait dengan tetangga ya. Jadi dalam Islam nggak boleh sama sekali nyakitin orang lain ya. Bukan berarti saya berhak apapun gitu kan ya. Kita punya motor gitu kan ya, suara knalpotnya kenceng, brum 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 brum. Orang terganggu sengaja ataupun tidak, dosa kita. Apalagi kalau kita tahu orang pasti tersinggung. Apalagi kita tahu bahwa orang pasti tersakiti atau pasti terganggu, maka kita berdosa otomatis. Berapa orang yang dengar suara bram brum bram brum bram brum gitu kan ya, itu kita wajib minta maaf, ketokin satu-satu, Pak mohon maaf Pak ya, motor saya lagi rusak Pak ya, jadi saya kenceng-kenceng gasnya gitu kan. Oh berapa rumah, kita nggak tahu berapa rumah udah dengar itu ya. Itu dosa yang kadang-kala kita, makanya Nabi perhatikan sekali siapa yang beriman kepada Allah yang akan menghakimi kita di hari kiamat nanti, dan hari akhir yang ada pengadilan di hari kiamat nanti, maka dia akan muliakan tetangganya. Muliakan tetangga, jangan mengganggu dia, ya, jangan nyakitin dia, jangan parkir di depan rumah dia kecuali seizinnya. Nggak boleh kita parkir di depan rumah dia kecuali seizinnya ya. Kita punya mobil 2 gitu kan ya, satu parkir di depan rumah kita, satu di
depan pekarangan tetangga kita. Minta izin dulu, Pak, mohon maaf, saya mau parkir sebentar di sini. Oh maaf Pak, ada tamu saya, gitu kan, saya mau parkir depan rumah, kita minta izin. Nggak boleh sama sekali ya. Itu namanya ghasab. Ghasab itu mengambil manfaat dari hak orang lain tanpa izin. Itu namanya ghasab. Jadi nggak boleh, dosa udah dosa ya. Dan dia berhak mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak parkir udah berapa jam di sini ya, 1 jamnya sekian, gitu kan, berhak dia minta bayar ya, karena kita sudah ngambil manfaat dari barang milik dia ya. Jadi haknya dia untuk parkir di situ, bukan haknya kita ya, kita harus minta izin ya. Jadi nggak boleh sama sekali ya tetangga gitu kan ya, atau misalnya ya tetangga kita di sebelah rumah kita, nah ini biasa ini ya, sebelah rumah kita tanah kosong, tapi ada pemiliknya. Pas lagi ada acara, kita mau parkir di situ, gitu kan. Oh, untuk tamu-tamu, oh parkir aja di sini Pak, gitu kan. Minta izin dulu sama tuan rumahnya. Oh, maaf Pak, ini tanahnya saya mau pinjam dulu. Ya, oh ya silakan. Ya, ada acara di rumah saya. Oh silakan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita parkir tanpa izin, ya, kita sudah ngambil hak dia yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti kalau kita nggak sempat minta izin sama yang bersangkutan ya. Jadi itu hak tetangga ya, nggak boleh juga misalnya gitu kan ya, kita pasang sesuatu talang nyampe ke rumah tetangga ya, kecuali minta izin, Pak mohon maaf saya mau pasang talang ini ya, ini agak sedikit nyerempet ke rumah Bapak gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, baru boleh gitu kan. Jadi itu terkait dengan itu tetangga ya. Di masa Rasulullah ada sahabat yang dia nanam pohon ya, itu rindang sampai ke taman tetangga, sampai ke tanah tetangga sebelah ya. Ngadulah itu tetangga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu pohon tetangga saya itu sampai ke tanah saya merasa dirugikan. Dipanggil sama Rasulullah, sini ya, kata Rasulullah, itu pohonnya bisa dipotong nggak? Ya, kalau nggak potong, aku yang potong, kata Rasulullah ya. Jadi kenapa? Karena tetangganya terganggu ya. Jadi orang memiliki hak tanah sampai ke atas, itu punya dia itu ya. Jadi nggak boleh rindang sampai ke tetangga. Kalau rindang ke tetangga, maka minta izin sama tetangga. Pak, mohon maaf gitu kan ya. Ini pohon jeruk saya sampai ke rumah Bapak gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, asalkan saya boleh ngambil jeruknya gitu kan. Oh ya ambil aja, haknya dia sekarang ya. Haknya dia, itu tanah dia kok gitu kan ya. Jadi kita cuma minjem tanah gitu kan, minjem lahan. Jadi nggak boleh sama sekali ya. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah, sampai kata Rasulullah ya, cabut pohonmu. Kalau kamu nggak mau cabut, aku yang cabut, kata Rasulullah. Aku yang cabut. Jadi nggak boleh sama sekali kita mengganggu tetangga ya, walaupun itu punya kita, rumah kita gitu kan ya, tanah kita, mobil kita, nggak boleh kita parkir di halaman rumah orang, nggak boleh kita parkir di depan rumah orang gitu kan ya, nggak boleh kita nyalakan TV itu keras sampai kedengaran tetangga. Jadi Islam sangat memperhatikan sekali terkait dengan tetangga, sampai di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Ya, tetangga dekat, tetangga jauh ya. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh wajib diperhatikan ya. Dekat itu sebelah kita. Agak jauh sekali ya, agak jauh sedikit gitu kan. Karena kalau kita ngencengin motor tadi brem, bukan 2-3 rumah yang kena, yang kedengaran. Bisa sampai 5 rumah gitu kan. Ya, ini harus kita perhatikan. Jadi orang yang punya motor knalpotnya kenceng gitu, dosanya bukan main banyak. Ya, di jalan nanti ada orang kena mukanya ya, dosa hukumnya ya. Belum lagi dia lewat depan rumah orang ya, dosa berapa kali dia bolak-balik. Berapa kali orang tersakiti, berapa kali dia berdosa ya. Berdosa. Jadi jangan sampai kita mengganggu tetangga ya. Islam sangat memperhatikan sekali. Kita punya acara, minta izin dulu sama tetangga. Kita mau renovasi rumah, minta izin dulu sama tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Wajib kita memuliakan tamu ya. Memuliakan tetangga, berkata yang baik, memuliakan tamu, hukumnya wajib.
wajib. Kalau tamu sudah datang ke rumah kita, wajib kita muliakan. Ya, bagaimana memuliakan tamu? Kita sambut, ya, kita hidangkan apa yang kita punya, gitu kan? Kita ajak bicara, ya. Kemudian jangan ditanya dia mau apa dulu, ya. Biarkan dia duduk, dia istirahat, dia menikmati dulu minuman kita, menikmati makanan kita. Jangan sampai kita langsung Pak mohon maaf datang mau apa ya? Ya nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi itu bukan memuliakan. Jadi memuliakan tamu ya kita harus muliakan, ya. Kalau dia datang dari tempat yang jauh, ya siapkan kamar untuk dia menginap. Kalau memang dia datang dari tempat jauh, ya nginap dulu nih, ya. Dia berhak untuk nginap di rumah kita sampai 3 malam. Ya, kalau dia datang dari tempat yang jauh, ya, dari luar kota ini gitu kan, ya. Kalau dari dekat ya nggak perlu, ya, nggak perlu kita ini. Jadi kita wajib memuliakan tamu kita. Tamu yang datang itu bawa berkah, bawa rizki, ya, bawa berkah, bawa rizki. Di saat dia pulang, dia bawa beberapa kesusahan kita sebenarnya, ya, susahan kita terbawa, ya. Itu ada hadisnya, ya. Jadi di saat tamu keluar gitu kan, dia bawa kesusahan-kesusahan yang ada di rumah. Jadi artinya pergi bersamanya segala kesusahan yang ada di rumah kita. Jadi kalau tamu datang, alhamdulillah, ya. Kalau tadinya kita lagi ada masalah di rumah, itu insya Allah akan hilang, ya. Akan hilang kesusahan itu, ya. Semakin banyak, semakin lama tamu di rumah, akan dia bawa itu kesusahan itu, ya, tanpa disadari, ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi kalau tamu datang bawa rahmat, bawa berkah, ya. Jangan kita merasa terganggu, ya. Tapi ya kita nggak boleh memaksa bertamu juga, nggak boleh memaksa bertamu, ya. Kata Rasulullah, kalau kalian meminta izin, ya, kepada tuan rumah, ya, sampai 3 kali tidak dibukain pintu, maka pergilah, ya. Kita sebagai tamu nggak boleh kita memaksa juga bertamu, ya. Kadangkala ada orang nggak siap untuk menerima tamu, ya. Kalau ada tamu mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, sekali, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum, ya, 3 kali, dia nggak dengar juga, gitu kan, ya. Atau dia dengar tapi dia memang nggak siap menerima tamu, maka pergi. Wa idza qila lakum murji'u farji'u, ya. Kalau dikatakan, bahkan dia berhak mengatakan, mohon maaf, hari ini saya nggak siap menerima tamu. Berhak juga dia mengatakan begitu. Jangan babi bu, nggak usah ditanya, kita pulang, ya. Jadi kalau dia nggak siap menerima tamu, dia berhak untuk nggak menerima tamu. Tapi kalau dia siap menerima tamu, ini baru dimuliakan, ya. Jadi dia berhak untuk tidak menjawab kalau ada yang ngetok pintu, ya. Berhak juga dia mengatakan, mohon maaf, ya, hari ini saya nggak menerima tamu, ya. Dan kita nggak perlu menanyakan apapun, ya. Jadi itu terkait dengan apa? Jadi berhak orang jadi tamu pun jangan memaksakan diri, ya. Di saat kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, ya, enggak kedengeran juga, enggak usah nanya ke tetangga. Enggak usah nanya ke tetangga, Pak, mohon maaf, ini tuan rumahnya ada enggak? Enggak usah nanya. Ya, siapa tahu memang dia ada tapi dia enggak siap menerima tamu. Jadi bertamu pun enggak boleh maksa, ya. Berhak tuan rumah mengatakan saya enggak siap menerima tamu. Tapi kalau tamu sudah masuk dan kita sudah persilahkan, maka kita ada kewajiban untuk memuliakan tamu kita. Kalau dia datang dari tempat yang jauh, maka kita siapkan tempat penginapannya. Kalau dia datang dari tempat yang dekat, ya, kita jamu dengan sebaik-baiknya. Jadi itu terkait dengan memuliakan tamu kita, ya. Jadi kita sambut, ya, kita berikan senyuman, ya. Nggak usah ditanya dulu terkait dengan tujuan dia datang ke rumah, ya, sampai dia memang sudah lega, gitu kan, dan udah siap untuk menyampaikannya sendiri dan sudah menikmati hidangan kita, baru, ya, setelah itu kita boleh bahas tentang sebab kedatangan dia. Kalau memang dia dari tempat yang dekat, tapi kalau dari tempat yang jauh, ya, tawarkan dulu nginep, ya. Mungkin besok dia baru bisa ngomong, atau nanti malam baru bisa ngomong, gitu kan. Oh, nginep dulu di sini, gitu kan, ya. Kamu datang dari jauh, gitu kan. Ya, ini ya, itu bagaimana cara kita memuliakan tamu. Jadi itu terkait dengan hadis ini, dan Islam sangat memperhatikan, ya, hubungan dengan sesama, ya. Jadi hadis ini salah satu hadis yang berbicara tentang akhlak. Quran berbicara tentang akhlak itu lebih banyak daripada berbicara tentang hukum. Kita nggak akan temukan ayat-ayat tentang sholat secara detail. Nggak ada ayat sholat dari sejak takbir sampai salam, nggak ada. Tapi dalam hal terkait dengan hubungan antar manusia, ya,
Bukan main, Quran sangat banyak berbicara, ada 1654 ayat akhlak dalam Al-Quran. Ya, 1/4 lebih dari Al-Quran berbicara tentang akhlak. Sementara tentang sholat, tentang puasa, nggak nyampe 100-an. Ya, nggak nyampe 100-an. Jadi itu saking Islam sangat perhatikan terkait hubungan antar manusia tentang akhlak. Kenapa? Karena dosa kepada manusia itu susah minta maafnya. Ya, jadi dosa sama manusia susah minta maafnya. Ya, kita berdosa kepada manusia, kita sudah wajib minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, tapi kalau dosa kepada Allah sangat gampang kita minta maaf. Ya, walaupun jangan kita meremehkan juga. Ya, kita sholat wudhu langsung nangis di hadapan Allah. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Makanya terkait dengan sholat nggak terlalu banyak dibahas dalam Al-Quran. Ya, cuman masalahnya kadangkala di antara kita gitu kan, membahas tentang perbedaan cara sholat saja sampai berantem. Itu yang salah. Ya, hubungan antar manusia itu yang sangat diperhatikan sekali. Ya, kalau tentang sholat, ya inti belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau ilmu inti memang sampai di situ, insya Allah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Allah Maha Menerima, gitu kan? Ya, makanya Allah nggak terlalu bahas di dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi pun terkait dengan sholat, Nabi nggak pernah mengajarkan sholat dari takbir sampai salam. Ya, Nabi cuma mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikutin cara sholat aku, ikutin. Udah lihat aja, lihat, ya ikutin. Nabi nggak pernah sini aku ajarin cara sholatnya. Yang pertama takbir dulu, nggak ada itu hadisnya, ya, nggak ada, nggak akan ketemu hadis seperti itu, ya. Kenapa? Karena sholat hubungan dengan Allah dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tapi kalau hubungan antar manusia, Nabi detailkan, Al-Quran mendetailkan, ya. Makanya hukum yang paling lengkap dalam Al-Quran hukum warisan. Kenapa? Karena warisan hubungan antar manusia, ya. Bisa berantem kakak adik, bisa berantem orang tua sama anak gara-gara warisan, ya. Jadi itu terkait dengan materi kita hari ini. Jadi ini hadis ya terkait dengan akhlak, kita jaga lidah kita muliakan tetangga kita muliakan tamu kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiqul hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak bertanya, Sob. Iya. Lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai adab bertamu tadi. Nah, terkadang kita tuh lagi banyak gawe. Ada tamu. Nah, mak manalah kita tuh ya kita terima tamunya, kita suguhi, kita ini ke. Tapi kadang-kadang dia ngomongnya lama ininya. Dan tidak mengemukakan apa kendak dia tuh. Nah, mak manalah kita menyikapi tamu yang macam ini. Oke, makasih ya. Jadi itu pecahnya nak berasan itu pecahnya. Tamunya tadi nak berasan. Tidak betul-betul rasannya apa? Iya. Malu. Tahu kita banyak gawe. Iya. Nah ini itu tadi ya. Jadi pertama adalah kita ya tuan rumah berhak untuk mengatakan maaf aku tidak sempat nggak baca demo tamu hari ini ya karena aku lagi sibuk, berhak gitu ngomong begitu ya. Dan bagi tamu pun ya wajib dia balik ya, jangan dia bertahan, oh ya enggak apa-apa aku nunggu di sini enggak baca, jangan begitu ya, enggak boleh. Jadi berhak kita mengatakan maaf aku tidak siap untuk terima tamu ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya, karena Quran mengatakan wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau dijawab ya pulang sono, pulang. Jadi jawabannya udah pulang gitu kan. Jadi kenapa? Karena tuan rumah nggak siap menerima tamu. Karena kalau sudah menerima tamu maka wajib dimuliakan ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sibuk dan kita nggak punya waktu untuk menjamu dia, ya muliakan dengan semampunya aja. Ya, kita suguhin makanan, suguhin minuman gitu kan ya. Kalau memang kita punya, itu pun kalau kita punya, nggak boleh kita maksakan diri, nggak boleh ya. Jadi kita memang nggak sempat untuk itu ya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Kita niat mau memuliakannya, cuman kita nggak punya waktu untuk ngajak dia ngobrol karena kita lagi sibuk gitu kan ya. Jadi sebenarnya berhak kita mengatakan mohon maaf saya nggak siap menerima tamu ya. Atau kita katakan ya mohon maaf silakan aja gitu kan duduk gitu kan ya. Saya lagi sibuk sebenarnya gitu kan ya, sambil ngobrol lah ya, sambil kerja sambil ngobrol ya. Jadi itu udah insya Allah ya dianggap kita sudah memuliakan tamu ya.
segala sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Niat kita sudah mau memuliakan, cuman kita nggak punya waktu yang banyak karena kita lagi sibuk. Ya, insya Allah segala sesuatu Allah yang maha menilai. Harusnya tamunya pergi langsung. Harusnya tamu, oh ya kalau lagi sibuk udah deh saya pulang aja dulu gitu kan ya. Oke, itu yang bisa dijawab. Wallahualam. Jadi tidak apa-apa kita sampai ke yang apa-apa kan. Ada iya. juga kadang-kadang kita lah siap nak berangkat, ada tamu kan. Langsung aja Anjo tahu ya, maaf aku lagi ada gawe nih nak pergi nih ya, nak begoyo nih ya. Jadi kalau nak itu nak perlu apa-apa datang lagi lain kali weh. Boleh ya. Quran yang mengatakan wa idza qila lakum irji'u itu ayat tentang bertamu ya. Kalau kalian kalau jawabannya adalah pulanglah, pulang ya. Jadi kalau jawaban tuan rumah pulang, udah pulang ya. Maaf kita nggak siap menerima tamu ya, pulang aja dulu, pulang. Ya harusnya begitu. Wa idza qila lakum irji'u farji'u, perintah itu pulanglah kata Allah. Ya, maka pulanglah. Jadi itu kalau dijawab seperti itu ya. Kalau nggak dijawab salamnya pun itu perintah pulang ya, perintah pulang. Nggak usah tanya-tanya tetangga, nggak usah ya. Jadi jangan tanya orang lain, Pak mohon maaf ini tuan rumahnya ada nggak gitu kan, saya sudah salam berapa kali gitu kan ya, nggak usah. Karena kalau dijawab nanti oh orangnya ada di dalam Pak gitu kan, tadi barusan keluar gitu kan, jadi nggak enak hati kita ya. Jadi lebih baik kita nggak usah bertanya kepada tetangga ya, cukup assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, pulang kata Rasulullah. Kalau 3 kali nggak dijawab juga, berarti dia nggak siap menerima tamu. Jadi insya Allah nggak ada masalah tadi ya. Nyambung dikit. Berarti kalau kita demi kewaspadaan dari tamu tadi tidak disuruh masuk, cuman dia datang langsung kita tanya dulu. Karena dia datang dia kita tidak kenal. Dari mana nih? Ada perlu apa kira-kira? Nah, jadi karena kita ragu, takut kan masalah sekarang ini kan kadang tuh nodong kalau macam kan. Betul. Jadi kita langsung masuk kan, kita tanya dulu. Nah kalau saatnya kita ragu, nah baru kita tidak tahu apakah maaf aku tidak menerima tamu karena kita ragu dia jawab kita. Boleh sama baik. Iya. Boleh hak kita itu ya. Jadi hak tuan rumah tidak menerima tamu ya. Baik dengan tegas dia ngomong tidak nerima tamu, atau dengan pura-pura tidak dengar ya, pura-pura tidak dengar bel, pura-pura nggak dengar salam gitu kan, nggak masalah ya. Salamnya dijawab pelan-pelan aja, waalaikumsalam gitu kan ya, udah diamin aja ya, diamkan aja, itu otomatis ya. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ya, di mana Abu Musa pernah suatu hari dipanggil sama Umar ibn Khattab, dipanggil ke rumahnya. Abu Musa datang ke rumah Umar ya, ke rumah Umar bin Khattab ya, ngetok dia 3 kali ya, mengucapkan salam 3 kali, nggak dijawab juga, langsung pulang dia. Kata Umar, "Loh kok Abu Musa langsung pulang?" Ya. Panggil. Pas dipanggil ya, "Kenapa kamu pergi?" Ya. Kata Rasulullah, kalau sudah mengucapkan salam 3 kali ya, sudah minta izin 3 kali, tidak dibukain pintu, maka pulanglah ya. Pulanglah. Siapa yang mendengar hadis itu dari Rasulullah? Ya, kata Umar. Nanti saya cari siapa yang pernah mendengar juga. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri dia langsung menghadap kepada Umar. Umar, aku mendengar hadis itu memang dari Rasulullah. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau tuan rumah nggak siap menerima tamu, boleh dia pura-pura nggak mendengar salamnya, pura-pura nggak mendengar belnya, gitu kan. 3 kali cukup, nggak usah 4 kali kita mencet bel. Ya, 3 kali cukup untuk mengetahui bahwa tuan rumah nggak siap menerima tamu. Itu dengan artinya dengan sindiran, ya, sindiran bahwa tuan rumah nggak siap menerima tamu, atau dengan tegas seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Ya, Quran mengatakan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tuan rumah mengatakan pulang sono, pulang. Ya, nah itu boleh dengan tadi ya, seperti kata Ujo tadi, ini orang kita nggak kenal, kita tanya dulu ya. Pak dari mana? Dari anu ya, mohon maaf saya lagi nggak nerima tamu gitu kan ya, boleh ya, karena kita hati-hati khawatir orang yang nggak baik gitu kan, boleh ya, kita berhak mengatakan saya nggak nerima tamu ya. Oke, wallahu alam. Ada lagi tambahan?
majulah kalau masih ada yang nak bertanya. Iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terkait dengan apa akhlak ataupun menjaga tingkah laku kita. Karena memang apa kalau kita menzolimin orang itu memang harus hati-hati ya, dari perkataan kita, perbuatan kita. Salah satu yang menyebabkan kita terhalang masuk surga yaitu kita punya salah sama orang lain, baik itu perkataan ataupun akhlak kita, tingkah laku kita. Betul. Nah, yang jadi pertanyaannya yaitu kalau seandainya kita menyuruh ke orang lain tapi dengan cara nada yang kurang bagus, tapi menyuruh kebaikan, misalnya kewajiban, mungkin karena kita terlalu kesal, mungkin ada kata-kata yang kurang baik bagi dia. Nah, apakah itu sudah tercatat dalam sebuah kesalahan atau tidak? Karena kita terlalu kesal dan menyuruh agar dia melakukan kewajiban itu. Terus selanjutnya orang yang tamyiz yang belum umurnya yang belum balik, apakah sudah tercatat salah kalau seandainya dia berbuat kesalahan, baik itu perkataan atau perbuatan, tapi dia tahu itu nggak baik misalnya. Nah, apakah dia sudah dicatat dalam sebuah kesalahan atau tidak itu? Ya itu baik. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama adalah kita nyuruh kebaikan ya, atau mencegah kemungkaran ya, dengan kata-kata yang agak keras gitu kan ya, sehingga yang mendengar tersinggung ya. Pertama adalah kalau memang niat kita ngomong kita benar ya, kan tadi udah ada lah aku katakan ya. Jadi kadang-kadang kita ngomongnya udah hati-hati gitu kan ya, tapi dia tersinggung juga, ini nggak masuk akal ya. Artinya kalau kita ngomongnya nyakitin bener gitu kan ya, jadi ditimbang sama akal sehat kan, ad-dinu aqlun. Jadi bisa ditimbang dengan akal sehat. Ini kata-katanya nyinggung perasaan apa enggak ya. Kalau memang kata-katanya umumnya tidak nyinggung perasaan, tapi dia cepat tersinggung, ini lain lagi ceritanya. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan ya. Kita ngajak kebaikan tapi dengan suara yang agak keras gitu kan. Kenapa? Karena dia selalu melalaikan kewajiban. Boleh dengan kata-kata yang keras ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, sahabat berwudu tapi kurang rata ya, kurang rata di dalam mencuci kaki ya. Akhirnya Rasulullah rafa'a sautahu, Nabi mengangkat suaranya, wa qala wailul lil aqabi minan nar ya, masuk neraka ya orang yang enggak memperhatikan tumitnya. Wailul lil aqabi minan nar ya, masuk neraka. Jadi kalau orang sekarang disebut masuk neraka marah dia. Nah, ini artinya itu standarnya. Jadi kalau kita ngomongnya benar, memang bukan mau nyakitin, karena apa? Karena kalau seandainya dia terus-terusan seperti itu bisa menyebabkan dia masuk neraka memang ya. Jadi kalau kita ngomongnya benar, enggak, insya Allah ya. Dan memang tidak menggunakan kata-kata yang kasar, enggak ya. Itu tadi bukan kasar ya. Itu bahasanya Rasulullah seperti itu ya. Wailul aqabina, celaka masuk neraka orang yang enggak perhatikan tumit gitu kan. Jadi kalau ngomongnya sudah benar, enggak ya. Sama dengan kita melarang orang berzina gitu kan ya. Ya, enggak boleh berzina, masuk neraka kamu gitu kan. Ya, boleh, enggak masalah. Ya, karena itu kata-kata yang benar. Yang dimaksud adalah kita dengan kata-kata yang tidak benar gitu kan ya, menyakiti perasaan, nyinggung-nyinggung nama keluarganya, ini nggak boleh ya. Tapi kalau yang kita sampaikan ada yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, nggak ada masalah ya. Walaupun dengan kata-kata keras, khawatir dia tidak berhenti dari melakukan kesalahan, boleh ya, dibolehkan. Jadi tidak apa-apa kalau itu ya. Kalau memang yang kita katakan itu benar sesuai dengan Quran dan hadis, kita nyampaikan ayat, kita nyampaikan hadis dengan agak keras sedikit boleh ya. Kalau memang niat kita tadi guys, niat kita adalah untuk supaya dia langsung insaf gitu kan ya. Yang aku katakan tadi tidak sengaja ya, tidak sengaja tapi kata-katanya nyinggung perasaan, nyebut nama keluarga ya, nyebut aibnya dia gitu kan ya, hal-hal yang rahasianya dia gitu kan ya, ini sehingga dia tersinggung perasaannya. Nah ini baru ya. Tapi kalau yang kita sampaikan Quran dan hadis enggak ya, insya Allah enggak ada masalah di situ. Wallahu a'lam.
terkait tamyiz tadi yang mumayyiz enggak, belum berdosa ya, belum berdosa kalau dia belum mencapai baligh ya, belum mencapai baligh ya. Walaupun dia tahu itu sebenarnya enggak bagus misalnya. Iya, enggak masalah ya. Karena mumayyiz kan hanya baru bisa membedakan tapi belum bertanggung jawab, belum dianggap mukallaf ya. Dia baru bisa membedakan. Jadi baru belajar ya. Sama dengan anak yang umur 7 tahun, 8 tahun dia udah ngerti kewajiban sholat, tapi belum wajib dia sholat. Dia udah ngerti kewajiban sholat. Ya, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. 7 tahun dia udah ngerti, sholat itu wajib ya, gitu kan. Dia udah ngerti. Ya, udah ngerti bahwa sholat itu wajib, tapi belum mukallaf sampai dia usia baligh. Ya, usia baligh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau udah katik lagi, baca ditutup, terus kita yo silaturahim. Ini alhamdulillah nih ada ya jengok sini. Ada ini pemukmin. Tunglah ya, Min, fotonya tuh biar tahu. Iya. Iya, Sob, kalau nak diakhiri kayak tinggal ngobrol-ngobrol. Iya. Baik, terima kasih ya. Aku tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon maaf kalau ada kekhilafan ya, dan aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya apa kabar ya? Sehat walafiat.